Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau dengan budi pekerti yang luhur. Para sahabat Rasulullah SAW tersebut memiliki keistimewaan masing-masing. Ada yang berani, ada yang lucu, dermawan, kaya, bijaksana, dan lain sebagainya. Begitu banyak dari sahabat beliau yang memiliki kisah yang diriwayatkan dan diturunkan hingga masa kini. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang memiliki kisah luar biasa. Beliau bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah yang bernama Samma bin Kharasha, seorang yang miskin dari kabilah Khazraj. Ia merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW luar biasa taatnya kepada Allah Ta'ala. Namun selama beberapa waktu, Abu Dujanah selalu pulang terburu-buru usai salat subuh tanpa menunggu Rasulullah selesai berdoa. Perilaku yang demikian membuat Rasulullah mengajaknya berbicara. Lalu Abu Dujanah pun bertanya, "Apakah engkau mau bicara denganku ya Rasulullah?" Karena Abu Dujanah melihat Rasulullah seakan-akan ingin berbicara dengannya. Rasulullah pun menjawab, "Benar wahai Abu Dujanah." Abu Dujanah pun menanyakan lagi, "Sesungguhnya aku mempunyai alasan ya Rasulullah, kenapa aku pulang begitu cepat dengan terburu-buru?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Apa alasanmu wahai Abu Dujanah?" Lalu Abu Dujanah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, tetangga saya mempunyai pohon kurma yang tinggi tepat di samping rumah saya. Kapanpun angin bertiup di malam hari, kurma tersebut sering jatuh di depan rumah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarga saya penuh kekurangan. Anak saya sering kelaparan dan menangis karena tidak adanya makanan yang kami miliki. Aku khawatir dia akan langsung melahap kurma itu jika menemukannya di depan rumah," kata Abu Dujanah. "Namun sayangnya kemarin pagi saya terlambat pulang dan menemukan anak saya sedang memakan kurma-kurma itu. Saya yang tidak mau ia memakan sesuatu yang haram langsung mengambil kurma-kurma itu dari genggamannya. Anak saya langsung menangis saking laparnya, namun saya tetap tidak bisa membiarkan anak saya memakan sesuatu yang bukan haknya. Lalu saya pun berkata, 'Wahai anakku, jangan engkau permalukan ayahmu di akhirat kelak dengan memakan kurma-kurma yang bukan milikmu. Karena sesungguhnya ayah tidak akan rela tubuhmu dikotori oleh harta yang haram,' ungkap Abu Dujanah. Mengetahui bencana kelaparan yang dialami oleh keluarga Abu Dujanah, Rasulullah dan Abu Bakar pun tak kuasa membendung air matanya. Kemudian Abu Bakar berjanji akan menghidupi keluarga Abu Dujanah. Bersama dengan Rasulullah dan Abu Dujanah, Abu Bakar menghampiri rumah si pemilik kurma. Di sana Abu Bakar membeli pohon kurma dan memberikan Abu Dujanah seluruh pohon kurma. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar membeli pohon kurma tersebut, pemilik pohon kurma sangat gembira karena berpikir dia akan dibayar untuk menjual pohon kurma tersebut dan pohon kurma itu akan tetap berada di perkarangan rumahnya sehingga dia dapat terus memetik buahnya. Namun ternyata keesokan paginya pohon tersebut pindah ke halaman rumah Abu Dujanah karena Allah SWT berkehendak lain terhadap pemilik pohon kurma itu. Dan ini menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW, yang dimana pohon kurma yang awalnya berada di perkarangan rumah pemiliknya, namun setelah dibeli oleh Rasulullah, pohon itu berpindah ke tempat, yaitu ke rumah Abu Dujanah, sehingga Abu Dujanah, keluarga dan juga anak istrinya dapat memakan dengan sepuasnya tanpa merasakan lagi kelaparan. Selanjutnya berbicara tentang Abu Dujanah. Kisah lain tentang Abu Dujanah ini adalah dia sosok kepahlawanan yang gagah perkasa dalam pertempuran bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan salah satu sosok yang memiliki semangat juang tinggi dalam berperang. Semangatnya pun semakin bertambah tatkala ia masuk agama Islam.
Abu Dujana ini merupakan salah satu kesatria yang pemberani, terutama jika ia telah melantakkan tanda pengenal perang di atas kepalanya. Kehandalan kesatriaan dan kepahlawanan Abu Dujana dalam menunggang kuda, keberanian dan kenekatannya telah disaksikan oleh para temannya. Tepatnya dalam perjuangan mempertahankan Islam bersama Rasulullah SAW, Abu Dujana ataupun bernama lengkap dengan Samma bin Khurasyah ikut dalam beberapa perang termasuk perang Badar dan juga perang Uhud. Diriwayatkan dari Anas ketika Rasulullah SAW mengambil pedang saat perang Uhud, beliau berkata, "Siapa yang mau mengambil ini dariku?" Para sahabat pun membentangkan tangan dan berkata, Aku. Rasulullah SAW kembali berkata, "Siapa yang mau mengambilnya dengan haknya segala konsekuensinya?" Semua orang terdiam. Lalu Abu Dujana berkata, "Aku yang akan mengambilnya dengan haknya." Setelah itu, ia memporak-porandakan barisan kaum musyrikin dengan pedang itu. Mengenakan ikat kepala merah ketika meraih pedang Rasulullah SAW menjadi ciri khas Abu Dujana. Ia bertekad bulat untuk melaksanakan hak pedang itu. Ketika berhadapan dengan Abu Dujana, tidak ada seorang musyrikin pun yang lolos dari pedang tersebut. Namun ketika Abu Dujana berhadapan dengan musyrikin wanita dan hendak menebas kepalanya, Abu Dujana justru menarik pedangnya wanita tersebut yang bernama Hindun binti Utbah. Dalam perang Uhud, Abu Dujana tidak terlepas dari anak panah yang meleset ke arahnya hingga ia memiliki banyaknya luka. Hal tersebut tidak menghentikannya hingga ia menghempaskan pedangnya kepada beberapa pengawal Quraisy. Abu Dujana ikut serta dalam seluruh peperangan Rasulullah SAW. Abu Dujana juga ikut serta dalam perang melawan Yahudi Bani An-Nadir. Pada ketika itu kaum muslimin mengepung benteng kaum Yahudi Bani An-Nadir hingga membuat mereka merasa takut. Rasulullah mengajak mereka berkompromi untuk keluar dari benteng. Lalu kaum Yahudi Bani Nazir pun keluar dan meninggalkan harta rampasan berharga untuk kaum muslimin. Perang tersebut dilakukan secara damai. Harta rampasan juga dibagikan kepada kaum muhajirin untuk menyelesaikan kebutuhan dan kefakiran mereka. Sedangkan kaum Ansar tidak mendapatkannya. Hanya Abu Dujana dan dua sahabat lain dari kalangan Ansar yang menghadapkan harta tersebut. Begitu juga pada saat perang Khaybar, Abu Dujana berperang dengan gigihnya. Abu Dujana berhasil membunuh kesatriaan Yahudi yang menentangnya berduel dan mendapatkan harta rampasan berupa tameng dan juga pedang. Harta rampasan tersebut diberikan kepada Rasulullah sebagai bentuk sedekah. Sejak itulah orang Yahudi tidak berani menentang dan berduel dengan kaum muslimin. Dan juga pada saat perang Hunain, Abu Dujana memiliki peran yang tidak dilupakan sepanjang sejarah. Bersama Ali bin Abi Thalib, Abu Dujana berhasil membunuh seorang laki-laki dari Bani Hawazin yang telah membunuh banyak kaum muslimin dengan tombaknya. Sosok Abu Dujana ini terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan sejarah kepahlawanan di masa kenabian dan dalam peperangan di hadapan Rasulullah SAW. Abu Dujana terus mencari kemuliaan syahidnya melalui peluang-peluang yang ada hingga tibalah perang Yamamah. Pada perang itulah syahidnya tiba. Beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Dujana menghembuskan nafas terakhirnya secara syahid pada perang Yamamah tersebut. Sahabatku semua, itulah kisah kesatriaan sosok sahabat Rasulullah SAW yang gagah perkasa dan juga pemberani, yaitu Abu Dujana. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi ilmu terbaru bagi kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.